Untuk seluruh peserta didik PJJ, saya minta untuk on kamera terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa siswa yang baru hadir hari ini, bisa memperkenalkan diri. Sekali lagi, untuk siswa yang baru, untuk bisa membuka on kamera. Sebelum kita masuk ke materi kedua. Assalamualaikum. Oke, Suaranya double, Pak. ya. Dan perkenalkan nama saya Khalid Alfarid dari Asal, Pa- Palaran, Samarinda. oke. Salam kenal Khalid. Ya, Pak. Kemudian Doni Darius. Halo, Doni Darius. Ada? Bisa on kamera dulu. Sebentar lagi kita akan memulai materi pembelajaran. Doni Darius ada? Zilda sama Karisa. Oke, ini ada. Oke, Karisa, Darius, sama Zilda. Oke, bisa saya minta on kamera semua dulu untuk memastikan. Doni Darius ada? Zilda? Ya. Oke, kita mulai aja supaya tidak terlalu banyak eh, eh, membuang waktu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk Khalid, Karisa, dan Darius, Zilda yang sudah berkesempatan hadir di pembelajaran jarak jauh, khususnya mata pelajaran PJOK. Oke, sebelum pertemuan pertama kemarin, kita sudah mempelajari tentang permainan invasi, yaitu permainan sepak bola dan bola basket. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu tentang permainan net. Nanti di mana permainan ini eh, ada dua yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu permainan bola voli dan permainan bulu tangkis. Oke, untuk materinya saya akan bukakan. Oke, untuk materi kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Oke, untuk permainan net, bola voli dan bulu tangkis ini sudah masuk ke bab kedua, ya. Oke, di sini ada tiga fase yang akan saya paparkan. Yang pertama tentang bulu tangkis, yang yang di mana nanti kita akan menganalisis tentang sejarahnya, spesifikasi senjata atau teknik, atau strategi serangan atau teknik serangan pukulan dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua, pasti kedua, bola voli. Ini jejak waktu dalam sejarahnya seperti apa, kemudian arsitektur lapangan dan mekanika kinetik dalam permainan bola voli, dan terakhir adalah sintesis PJOK dalam perbandingan atau manfaat dua olahraga tersebut untuk tubuh. Oke, evolusi bulu tangkis. Ya, ini sedikit sejarah mengenai tentang awal mula permainan bulu tangkis.
yang dimana dimulai daripada eh, Mesir kuno sampai ke panggung dunia. Dulu di Mesir kuno atau Tiongkok itu permainan dinamakan Xianzi dan itu digunakan tanpa raket. Kemudian masuk ke abad 19 di Pune, India, ya, ditambahkan penambahan jaring pembatas. Terus pada tahun 1877 di Inggris aturan tertulis pertama oleh klub badminton Bath dan pada tahun 1934 pendirian Internasional Badminton Federasi dibuat untuk dunia. Kemudian bagaimana sejarahnya bulu tangkis bisa masuk ke Indonesia? Pada tahun 1930 olahraga badminton ini mulai memasuki Nusantara dan pada tahun 1933 terbentuknya klub atau tim yang bernama Bataviase Badminton Bond yang dimana permainan ini hanya dimainkan oleh orang-orang bangsawan tertentu hingga pada tahun 1951 setelah kemerdekaan Indonesia membuat organisasi yaitu PBSI, singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Hingga pada saat pada tahun 1958 dan seterusnya dominasi global Thomas Cup 1958 diraih emas Olimpiade dan sebagainya. Itu asal mula bulu tangkis yang dari awal terciptanya sampai bisa masuk ke Indonesia. Kemudian ini anatomi peralatan atau alat yang digunakan dalam bermain. Yang pertama ada raket, materinya itu bisa terbuat dari kayu, aluminium, atau serat karbon. Yang kemudian senarnya bisa menggunakan nilon atau sintetis. Nah, di sini panjang raket berukuran kurang lebih 68 cm, lebar lingkarannya itu 23 cm, kemudian diameter senarnya 0,59 sampai 0,70 mm. Untuk tarikan profesional maksudnya tarikan senarnya itu kurang lebih 30 sampai 35 lbs. Berat dalam raket itu kurang dari 150 gram. Adapun bentuk shuttlecock ini mungkin biasa dibilang bola ya dalam permainan bulu tangkis, tapi sebenarnya ini diberi nama shuttlecock ya. Terus konstruksinya itu terdiri dari 14 sampai 16 helai bulu angsa diikat benang kuat. Diameter pangkalnya itu berbentuk gabus, diameternya 25 sampai 28 mm, berat total 4,73 sampai 5,50 gram. Kemudian tinggi bulu 64 sampai 74 mm, diameter lingkaran paling ujung yaitu 54 sampai 56 mm. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ini adalah bentuk lapangan permainan bulu tangkis di mana bentuknya persegi panjang. Panjang total untuk lapangan bulu tangkis yaitu 13,4 meter. Untuk lebarnya sendiri berukuran 6,1 meter sampai sorry untuk lebar separuh lapangan untuk ganda dan tunggal itu agak berbeda. Berbedanya eh panjang untuk ganda karena yang bermain adalah dua orang yaitu berkisar 6,1 meter. Sedangkan untuk tunggal sendiri
garis tengah ini yang di belakang dia agak maju ke depan dengan ukuran 5,18 meter. Terus ada batas jaring net dengan tinggi tiang 1,55 meter atau tengah 1,524 meter. Garis depan berjarak 1,98 meter dari net. Ya, ini batas net yang garis tengah. Kemudian ini batas melakukan servis di kotaknya dengan jarak 1,98. Oke, ini ada beberapa bentuk pegangan grip atau raket pada saat mau melakukan pukulan. Yang pertama, forehand grip. Ini biasa disebut dengan pegangan Inggris. Raketnya sifatnya miring, ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V menempel pada bagian sempit. Sedangkan untuk backhand grip, raket miring, ibu jari lurus menempel di bagian belakang, tangkai lebar untuk daya tolak. Ya, jadi perbedaannya nanti seperti ini. Yang ini backhand, sedangkan yang forehand itu menghadap ke depan. Nah, untuk American Grip ini biasa disebut dengan geblok kasur atau pemukul kasur rotan dulu ya. Karena eh, teknik pegangannya kurang lebih seperti memegang kasur atau pemukul kasur itu. Raketnya mendatar, ibu jari dan tunjuk menempel pada permukaan yang lebar, bukan yang agak meruncing tersebut. Terus untuk kombinasi grip atau bisa dikatakan shake hand, penyesuaian dinamis berdasarkan arah datangnya shuttlecock. Nah, ini adalah lintasan-lintasan pukulan menurut jenisnya. Ada namanya dalam teknik dasar itu ada namanya servis. Servis ini memiliki dua. Yang pertama ada servis pendek dan servis panjang. Biasanya servis panjang itu bolanya jatuh di area belakang garis lawan. Kemudian ada pukulan netting. Ya, pukulan netting ini posisinya bola jatuh di dekat area net. Kemudian pukulan drive. Drive ini pukulannya mendatar. Ya, mendatar cepat menyilang setinggi net. Senjata utama dalam permainan ganda putra, putri maupun campuran. Kemudian ada smash. Nah, pukulan smash ini senjata utama dalam untuk meraih poin karena smash sangat dibutuhkan untuk meraih poin dan menjatuhkan bola itu ke area lawan. Smash sendiri jenisnya atau pukulannya itu shuttlecocknya jatuh menukik tajam ke daerah lawan dan keras dan mengandalkan insting membunuh atau memberikan lawan mati langkah sehingga susah untuk mengambil bolanya. Kemudian pukulan lob atau clear. Ini bola yang dipukul dari garis belakang daerah sendiri ke garis belakang daerah lawan. Oke, untuk materi yang saya sampaikan, ada yang mau ditanyakan tentang permainan bulu tangkis? Halid, Harisa, Doni, sama Jilda gimana? Ada yang mau ditanyakan? Jika Tidak tidak ada, ada yang Pak. ditanya, ya. Tidak ada. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan, kita kembali melihat video pukulan dalam permainan atau teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Oke, silakan disaksikan ya.
Untuk videonya ada kelihatan gambarnya, ada kelihatan nggak? Belum masuk Pak ke videonya. Belum masuk ya? Bentar ya. Gimana? Dicek dulu. Oke. Ya, ada Pak. Ya, silakan diperhatikan ya. Tapi nggak ada suaranya Pak. Tidak ada suaranya ya? Oke, bentar ya. Udah suara? Bentar dulu. Mohon konfirmasi lagi ya mengenai suaranya. Selamat datang di channel Ruang Oke, selamat menyaksikan videonya mengenai tentang jenis-jenis pukulan bulu tangkis. Lapangan. Belajar tidak hanya dari ruang kelas saja. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang macam-macam pukulan di dalam permainan bulu tangkis. Apa saja itu? Kita lihat videonya. Short service. Jadi dalam servis ini itu shuttlecocknya jatuh di daerah depan lapangan lawan. Ini pukulan servis pendek atau short service menggunakan pegangan Long backhand. service. Sedangkan untuk long service ini menggunakan Kalau long service forehand. ini shuttlecocknya jatuh di belakang lapangan lawan. Pukulan flick service. Flick service. Service ini seperti short service, namun ada sedikit cambukan atau hentakan sehingga bolanya melambung tinggi dan jatuh di belakang lapangan. Ini biasanya ada pukulan seperti gerakan menipu. Seolah-olah pukulan itu jatuh di depan, ternyata bolanya agak ke Pukulan belakang. drive ini memiliki karakteristik pukulan yang mendatar dan cepat. Ini pukulan Pukulan ini drive sering digunakan ya. dalam Posisi permainan bola berada di atas net dan datar. Pukulan smash ini dilakukan dengan gerakan ayunan tangan yang sangat cepat dan menghasilkan pukulan yang keras dan tajam ke arah lapangan lawan. Dan pukulan ini identik sebagai pukulan serangan untuk memperoleh poin. Ini jenis pukulan smash ya untuk meraih poin. Dan bisa diperhatikan gerakan pukulan atau bolanya itu sangat mungkin tajam ke bawah. Pukulan yang dilakukan dengan Ini cara namanya jenis bola pukulan atau drop shot, shuttlecock ke di daerah mana lawan dan jatuh bolanya sedekat jatuh dengan sedekat net. net. Pukulan ini tidak banyak membutuhkan tenaga, tetapi sangat efektif untuk mengecoh atau menipu lawan. Nah, ini pukulan netting. Netting merupakan jenis pukulan yang dilakukan di dekat net, yang dipukul dan disentuh secara halus namun akurat.
Tujuan dilakukan netting ini adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dekat dengan net. Nah, ini pukulan love. Pukulan lob merupakan pukulan yang dilakukan dengan tujuan untuk menerbangkan bola atau shuttlecock setinggi mungkin ke arah garis lapangan belakang lawan. Bisa diperhatikan gambarannya ya sama pukulannya ya. Oke, baik. Terima kasih. Eh, kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut, saya menanyakan kembali mengenai video tadi yang ditonton. Apakah sudah jelas atau gimana? Mengenai pukulan-pukulannya, mulai dari pukulan net, service, short service, atau service pendek, long service, service panjang, kemudian ada pukulan klik, ada pukulan netting, ada pukulan apa namanya drop shot, ada pukulan drive, dan ada pukulan love. Ya, di mana setiap posisinya berbeda-beda. Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas? Udah jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ke materi bola voli. PPT-nya kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita lanjut. Ya, untuk awal mula sejarah permainan bola voli. Ya, yang pertama, nama bola voli ini bernama Mintonete. Ya, itu di- berasal dari Amerika Serikat pada tahun 1895. Diciptakan oleh William G. Morgan di YMCA. Bernama Mintonete ini karena kombinasi beberapa olahraga yaitu basket, baseball, tenis, atau bulu tangkis. Kemudian pada tahun 1896 berubah menjadi volleyball pada eksibisi pertama Olimpiade. Ya, kemudian di era kolonial masih zaman penjajahan dulu dibawa masuk oleh dibawa masuk ke Nusantara oleh guru olahraga ya dari prajurit-prajurit Belanda sampai terciptalah pembentukan Federasi Internasional yang bernama FIVB di Perancis, kini berpusat di Swiss. Dan di Indonesia sendiri, federasinya Poli itu eh, bernama PBVSI dan sekarang ada di Jakarta. Ya, itu sejarah terbentuknya permainan bola voli dari Amerika, kemudian masuk ke Indonesia di zaman era kolonial hingga terbentuknya FIB di Perancis dan sekarang sudah berpusat di Swiss sehingga eh, Indonesia pun membuat federasi sendiri di bawah naungan FIB yang bernama
PBVSI, yaitu Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, yang sekarang ada di Jakarta. Oke, ini adalah spesifikasi bola atau barir atau net ya yang dipakai dalam permainan bola voli. Untuk materialnya ini kulit tradisional atau karet modern. Kemudian diameter lingkaran itu kurang lebih 18 sampai 20 cm. Berat bolanya sendiri berkisar 260 sampai 280 gram. Untuk tekanan udara yang sempurna itu berkisar tekanan udaranya 4,26 sampai 4,61 HPA atau PSI. Dalam permainan net bola voli ini ada dua kategori. Biasanya untuk tinggi net putra itu berbeda dengan tinggi net putri. Untuk putra sendiri memiliki tinggi 2,43 meter. Sedangkan untuk yang putri itu berkisar 2,24 meter. Nah, di sini ada namanya tiang net, yang dimana tiang net ini tegak lurus dengan garis lapangan permainan voli. Ya, sebagai pembatas bola, bahwasanya tidak boleh melewati di samping luar antena tersebut. Ya, mungkin bisa dilihat ini yang ada tulisannya 80 cm mencuat di atas net sebagai batas udara yang sah. Jadi, kalau posisi bola berada di luar daripada net itu tidak dinyatakan sah dalam permainan. Panjang net atau lebar net kurang lebih sama seperti lebar dari lapangan bola voli, yaitu berkisar 9 meter. Kemudian diameter kotak dalam net itu kurang lebih 10 cm ya. Nah, kita masuk ke bentuk lapangan ya. Bentuk lapangan permainan bola voli. Yang ini adalah garis tengah. Yang berwarna kuning ini adalah garis serang dan di sini adalah garis area belakang 3 meter ya. Untuk panjang lapangan bola voli itu berkisar 18 cm dan lebarnya itu berkisar 9 meter. Ya, di sini ada kurang lebih 3 meter ini untuk garis serang ya di dekat netting. Sedangkan ada juga garis serang di area belakang 3 meter. Itu biasa dibilang pukulan 3 meter. Terus area servis di belakang garis masing-masing tim. Kemudian posisi-posisi biasanya ya. Kalau di dalam sini ini adalah garis speaker atau eksekutor dan sebagainya. Sedangkan yang di belakang ini biasanya adalah defender, bisa libero dan sebagainya. Sedangkan pengatur setting atau toser, pengatur ritme permainan itu areanya di sini dan bisa menyesuaikan dengan kondisi. Karena toser atau setter ini biasanya berada di pukulan kedua setelah bola servis dilakukan oleh lawan, defense-nya mengarahkan ke toser atau setter untuk mengumpan ke speaker atau smasher untuk menjatuhkan bola ke garis lawan. Ya, untuk tujuan dari permainan bola voli dan bulu tangkis yaitu sama-sama menyeberangkan bola melewati net dan memasukkan bola ke daerah lawan sebanyak-banyaknya. Mekanisme defense kinetics.
ya. Kalau dalam permainan bertahan, permainan bola voli itu yang paling utama adalah passing, passing bawah maupun passing atas, ya. Tapi sebelum passing bawah, passing atas ini diterima dalam sistem bertahan bola voli, jika lawan akan melakukan smasher itu ada namanya blocking atau block yang posisinya berada di udara di dekat garis net. Ya, blocking juga itu tidak boleh sampai menyentuh netting. Karena kalau pemain blok yang menyentuh netting itu akan ditiup oleh wasit bahwasannya telah melakukan pelanggaran dan poin untuk lawan. Nah, posisi bisa dilihat nih posisi passing bawah nih ya, kedua lutut ditekuk, tangan diluruskan, terus tangan berfungsi sebagai papan pantul ya. Kemudian untuk passing atas, tangan berada di atas kepala, jari-jari terbuka seperti membentuk mangkuk, berfungsi untuk memberikan umpan yang akurat untuk speaker atau smasher. Ini mekanisme menyerang ya dalam permainan bola voli itu yang pertama selalu diawali dengan namanya servis. Servis ini adalah titik awal serangan yang dimana posisi yang melakukan servis berada di luar garis lapangan. Ketika sudah melakukan pukulan, pemain tersebut wajib masuk ke dalam lapangan. Kemudian ada namanya jumping service atau jumping smash. Biasanya pemain yang memiliki smash bagus dan smash yang kuat yang akan melakukan teknik tersebut. Yang kedua, eh, fase dalam melakukan smash itu yang pertama adalah lari, kemudian lompat kuat, konsentrasi akurasi, pukulan itu harus mempunyai insting dan timing yang pas dan mendarat. Ini gunakan untuk melakukan smash. Penentu kualitas serangan tim yang membutuhkan insting ruang dan waktu atau timing sehingga bola pas untuk melakukan smash. Oke, ini adalah perbedaan antara bulu tangkis dan bola voli. Untuk senjata utamanya sendiri dalam permainan bulu tangkis, ekstentiknya fisik, yaitu menggunakan raket atau serat karbon. Untuk bola voli sendiri adalah menggunakan eh, tubuh seperti lengan, telapak, dan loncatan. Untuk eh, manajemen ruang, maksudnya menginvasi ruang darat adalah eh, bentuk lapangannya untuk area untuk satu atau dua pemain ini berkisar 13,4 kali 6,1 meter. Ya, ini untuk area lapangan bulu tangkis. Sedangkan untuk voli sendiri berukuran 9 kali 18 meter untuk 12 pemain. Kemudian untuk game dalam permainan bulu tangkis sekarang menggunakan sistem rally point yang dimana siapa pemain yang sampai duluan dengan angka 21 itu dianggap menang. Tetapi pada saat posisi skor 20-20 harus memiliki selisih 2. Jadi lawan harus memiliki poin 22 baru bisa dinyatakan menang. Sama dengan bola voli, tetap memiliki selisih 2 baru bisa dinyatakan menang. Tetapi untuk angka lebih banyak bola voli itu berkisar 25 poin. Nah,
filosofi pertahanan dalam permainan bulu tangkis yaitu menjemput bola, di mana setiap pemain harus bergerak untuk mengambil bola, mau dia di daerah netting, mau di daerah belakang, atau pukulan samping kanan kiri, pemain harus menjemput bola tersebut untuk diseberangkan kembali ke daerah lawan. Dan kesempatan hanya sekali pukul, bola harus bisa menyeberang net ke daerah lawan. Beda dengan bola voli. Bola voli memiliki 3 kesempatan untuk melakukan serangan. Jadi serangan pertama bertahan, pukulan yang diterima dari servis lawan, kemudian dikembalikan ke toser, toser akan mengumpan ke smasher. Jadi hanya 3 kali kesempatan. Jika lebih daripada itu, wasit akan menentukan poin untuk lawan. Ya, sebelum terakhir kita saksikan terlebih dahulu video-video teknik dasar dalam permainan bola voli supaya kalian bisa lebih memahami kembali. Kali ini kita akan belajar teknik. Tes videonya kelihatan? Videonya kelihatan? Nggak kelihatan Pak videonya. Videonya nggak kelihatan ya? Ntar ya. Ya, Mas, videonya nggak kelihatan lagi nih. Lain Mas, yang lain yang itu. Nggak mau ya. Nanti kan lu search Gimana? dia. Ini bagus banget. Oh, nanti kan nanti search dia. Lain Mas. Tunggu dulu. Jangan langsung diklik. Share screen lagi. Nah cari dulu yang film dia tulisannya. Kalau belum ada berarti dinyalakan dulu videonya kayak tadi. Matikan dulu. Udah. Kita akan belajar teknik dasar bola voli. Kembali lagi ke. Oke. Ini ada juga ya. Oke. Nah, ada film tadi. Film, seharusnya ada film muncul. Belum ada, keluar dulu kalau gitu. Ayo share screen lagi. Nggak ada ya? Kayak tadi tuh ada film deh. Nggak mau ya? Ini aja deh, screen aja. Dah. Ini baru sampai masuk ini. Bisa diwaktunya dia. Kedengeran. Oke, bisa Teknik dasar bola diperhatikan. voli ada 4. Yang Video pertama terakhir adalah ya. servis, yang kedua adalah umpan Silakan atau disimak. passing, yang ketiga smash, yang keempat adalah block. Servis. Macam-macam servis ada 3. Yang pertama servis bawah, servis atas, servis lompat atau jump serve. Yang pertama adalah servis bawah. Gerakannya tangan diayunkan dari bawah ke atas ke depan seperti contoh di video berikut ini. Berikut adalah contoh dari servis atas. Pukulan dari atas ke belakang kepala diayunkan keras ke depan. Gerakannya seperti contoh di video berikut ini.
Ini servis atas. Bisa diperhatikan teknik cara mukulnya. Selanjutnya adalah Yang jump ini serve jump serve, atau servis ya, lompatan. di mana ada timing, Diawali ada dengan lompatan, lompat, kemudian dan memukul pukulannya bola seperti keras menukik. servis atas dengan keras. Gerakannya seperti video berikut ini. Selanjutnya adalah umpan atau passing. Macam-macam umpan ada dua. Yang pertama umpan atas dan yang kedua adalah umpan bawah. Ini ada passing bawah. Berikut adalah Tekniknya contoh tadi, gerakan umpan bawah. kedua kaki ditekuk, Yang menjadi lengan poros adalah diluruskan. bahu. Kedua tangan lurus. Selanjutnya diayunkan dengan poros pada bahu. Pandangan tetap ke arah bola. Selanjutnya adalah Dan umpan ini adalah atas. passing atas atau Umpan atas umpan yaitu atas. kedua tangan diluruskan. Ketika bola datang, tangan sedikit ditekuk, kemudian diluruskan kembali dengan meluncurkan bola. Dan ini biasa digunakan Selanjutnya oleh adalah smash. pivot. Smash adalah pukulan keras ke arah area lawan dengan tujuan mematikan permainan dan mendapatkan poin. Berikut adalah contoh gerakan smash. Diawali dengan lompatan, kemudian dipukul keras saat di udara ke arah area lawan. Dalam pukulan smash ini sangat dibutuhkan adalah timing pada saat di udara dan jatuhnya bola. Selanjutnya adalah teknik blok. blok. Blok adalah gerakan menghadang bola yang dismash oleh lawan dengan menjulurkan ke atas kedua lengan di depan net. Berikut adalah contoh gerakan blok, yaitu diawali dengan lompatan, kedua tangan menjulur ke atas berguna untuk membendung pukulan smash dari lawan. Posisinya Gerakannya seperti di video berikut ini. memblok, ya, untuk menahan supaya bola bisa kembali. Nah, seperti itu tadi adalah teknik dasar bola voli. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Dari dua materi permainan net, apakah ada yang mau ditanyakan untuk semuanya? Apakah Sudah, jelas? Pak. Sudah Jelas jelas. ya. Oke, kalau sudah jelas, saya rasa cukup untuk pembelajaran PJOK hari ini. Untuk tugasnya sendiri akan menyusul dan mohon bisa dikerjakan dengan baik dan bisa mencari sumber-sumber pembelajaran di media-media internet, ya, atau di buku jika punya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih untuk anak-anak hebat, sehat selalu, panjang umur, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah, Mas. Mas, sudah. Sudah, saya tutup. Kenapa besar ya? Stop screen. Oke, terima kasih. Sudah. Sudah. Sudah.